Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Apakah kamu mengenali mayat itu? Han Li bertanya tanpa berbalik. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, Guiling menjawab, untuk saat ini, saya bersedia. Han Li kemudian memiringkan kepalanya dan bertanya, saat ini. Sebelum dia berubah menjadi mayat halus, dia adalah makhluk roh. Guiling menjelaskan, kami agak akrab di masa lalu. Tuannya adalah seorang kultivator manusia yang turun dari alam roh, tapi saya belum pernah melihatnya setelah Gunung Kunwu disegel. Aku tidak tahu bagaimana dia berakhir seperti ini. Ekspresi Han Li bergerak, maksudmu dia awalnya adalah binatang iblis dari alam roh. Itu benar, desah Guiling, di masa lalu, para kultivator dan iblis yang turun ke alam fana memiliki batasan pada kultivasi mereka. Setiap binatang roh yang menyertai yang turun dengan tuannya, seperti saya, ingatan aslinya telah dihapus. Kalau begitu kamu tidak ingat apa-apa. Hati Han Li bergetar, dan dia segera merasa kecewa. Harapan singkatnya agar dia menjelaskan sedikit tentang alam roh padam. Selain mengetahui asalku, yang lainnya kosong, Guiling berbicara dengan ekspresi sedih. Han Li tetap diam dalam pikirannya sebelum Silver Moon muncul di benaknya. Karena identitasnya cukup penting, dia bisa memiliki ingatan tentang alam roh. Saat hatinya mulai bergerak, dia segera menahan rasa ingin tahunya karena ini bukan waktu yang tepat untuk ini. Tatapannya dengan cepat menyapu ke area di bawah. Pencarian sepintasnya menemukan bahwa lingkungan di luar segel telah berubah. Daerah itu tandus. Tidak hanya penguasa 8 roh yang melayang di atas istana menghilang, tetapi batasan yang dibuat dari bendera angin hitam juga tersisa. Tidak heran mengapa mereka dengan mudah menembus segel. Lubang raksasa dan alur cakar sedalam 10 meter berserakan di tanah, dan setengah dari istana tampak seperti tercabik-cabik. Indera spiritual Han Li telah melewati reruntuhan istana, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun karena ada batasan yang menangkal indera spiritual. Terlepas dari itu, dia masih merasa lega. Tekanan yang dipancarkan leluhur iblis benar-benar terlalu besar. Jika dia langsung bertemu dengannya, dia tidak akan bertahan lama. Namun, satu-satunya formasi teleportasi di area tersebut masih disegel oleh Blackwing Flag. Dia harus memikirkan jalan keluar lain. Dengan mata mengembara, dia mulai memikirkan cara untuk melarikan diri. Pikirannya segera terganggu oleh suara cemas Lin Yinping, rekan Taoist Han, jika Anda setuju untuk menyelamatkan kami, saya secara pribadi akan menyelesaikan kebencian antara Anda dan kuil langit tak berujung kami. Han Li menjawab, bagaimana kebencian ini bisa hilang setelah kamu mengejarku begitu lama? Aku tidak tertarik untuk membantu. Kakak Han, jangan lupa bahwa kita masih memiliki 3 makhluk abadi lainnya. Apakah mereka akan membiarkanmu pergi jika Grand Immortal Su dan aku mati di sini? Ketika Han Li mendengar ini, dia terkekeh dan melihat kembali ke lautan darah. Lin Yinping saat ini menggunakan kain bordir perak yang bersinar untuk secara paksa mengusir serangan Ghost Vintress untuk saat ini, tetapi wajahnya pucat pasi. Jelas bahwa dia menggunakan teknik rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatan harta sihirnya. Grand Immortal Su juga dalam kesulitan. Karena luka-luka yang dideritanya dari penyergapan dan jebakannya di lautan darah itu, dia berada di ambang kehancuran meskipun dia melakukan perlawanan hebat dengan harta sihirnya. Ken Spirit Peacock menemukan dirinya dalam situasi terbaik dari ketiganya. Meskipun burung itu tidak dapat melarikan diri dari kabut ungu, Lion Hawk juga tidak dapat melukainya. Gelombang kejut emasnya yang hebat benar-benar tertahan oleh cahaya keemasan merak. Dengan ekspresi tenang, Han Li melanjutkan, bahkan jika kata-katamu dapat dipercaya, aku tetap tidak akan bertindak. Sejujurnya, jika Anda tidak berada di tepi malapetaka, saya akan berpikir untuk mengambil keuntungan dari situasi ini juga.
Adapun 3 keabadian agung Anda, biarkan mereka datang, saya tidak keberatan membandingkan kemampuan kami. Setelah membunuh iblis Penatua, Han Li kira-kira dapat mengukur kemampuannya sendiri. Dengan boneka mirip manusia yang tersembunyi di dekatnya dan Guiling dengan patuh mengikuti perintahnya, dia seharusnya tidak terlalu dirugikan melawan 3 kultivator Nas Chen Sol yang terlambat. Belum lagi tidak mungkin ketiganya bepergian ke sana pada waktu yang bersamaan. Jika Moulan menemukan bahwa tidak ada Dewa Agung Langit melonjak di dataran, mereka akan melakukan invasi dalam sekejap. Dengan mengingat hal itu, Han Li tidak memedulikan ancaman Lin Yinping. Mayat halus berambut putih itu agak khawatir Han Li akan ikut campur, tapi dia santai. Dia mengeluarkan tawa yang tidak manusiawi, rekan Taois Han benar-benar masuk akal. Karena saya tidak berniat menyerangnya, mengapa dia datang membantu rakyat jelata seperti Anda? Kamu harus menyerahkan dirimu. Han Li tetap tanpa ekspresi, tapi dia merasa jijik di hatinya. Di dalam segel, mayat halus yang menyamar sebagai Master Scatterwind diam-diam telah melepaskan seutas benang ki mayatnya, segera membuat Weeping Soul Beast waspada. Dia kemudian menemukan bahwa Nightfin bersayap perak dan Master Scatterwind sedang bertukar transmisi suara. Karena indera spiritualnya lebih kuat daripada yang dimiliki oleh seorang kultivator Nas Chen Sol biasa, dia dapat menguping, tetapi dia tidak dapat mendengarkan dengan cermat karena dia ingin menghindari deteksi. Tapi dari apa yang dia kumpulkan, dia mengerti bahwa mayat halus berambut putih berencana untuk bergabung dengan 2 iblis lainnya, dan menyergap para kultivator manusia ketika mereka lolos dari segel dan lengah. Terlepas dari siapa itu, tidak ada bedanya. Karena itu, Han Li dengan sengaja tetap 1 langkah di belakang dan membuat mereka berdua melompati jebakan. Bagaimanapun, Han Li tidak akan bermain-main dengan pertunjukan mereka. Meskipun dia belum pernah melihat mayat halus berambut putih sebelumnya, dari penampilan dan kultivasinya, dia jelas adalah Yang Mulia Mayat Siong. Dia adalah karakter terkenal di klan iblis jin besar, dikatakan telah hidup selama puluhan ribu tahun dan dibudidayakan menjadi roh. Saat lembah Myriad Demon menyaingi sekte Zenith Tinggi, dan sekte iblis surgawi yang berkuasa, agak aneh baginya, pemimpin faksi, untuk muncul di sini menyamar sebagai kultivator liar. Sekarang, ada misteri apakah pernah ada seorang kultivator liar bernama Scatterwind, atau apakah iblis ini telah menciptakan identitas itu dari awal. Teknik penyembunyian yang digunakan mayat halus ini benar-benar ajaib. Bahkan Han Li tidak dapat menerobos. Tetapi, kultivasinya sangat terbatas, memungkinkan jiwa yang baru lahir dari Penatua Sekte Ying Shifting melarikan diri ketika dia disergap oleh pedang darah. Ketika Han Li melihat lautan darah dan mayat Siong di bawahnya, dia tanpa ekspresi merenung sejenak dan kilatan dingin melintas dari matanya. Meskipun dia tidak berniat menyelamatkan 2 lainnya, dia tidak bisa dengan mudah membiarkan pedang merah itu menyerap darah dan jiwa seorang kultivator Nas Chen Sol yang terlambat. Jika dia membiarkan harta itu menjadi lebih kuat, itu akan digunakan untuk melawannya. Bahkan jika bilah darah dengan cepat menyerap kekuatan pembunuhannya, itu perlu waktu untuk memprosesnya. Penundaan itu akan menjadi kesempatan utama baginya untuk memanfaatkannya. Han Li memutuskan sendiri, akan jauh lebih aman jika harta karun jahat ini menjadi miliknya. Mempertahankan ekspresi acuh, bibir Han Li mulai bergerak. Di sisinya, mata Guiling sedikit bergeser tapi ekspresinya tetap tenang. Pada saat itu, Grand Immortal Su akhirnya memecah kebisuannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berteriak dengan keras, "Kakak Han, jika kamu membantuku, aku bersedia menunjukkan kepadamu rahasia untuk mengembangkan kumbang pemakan emas ke bentuk terakhir kedewasaan mereka." Han Li langsung berhenti dan ekspresinya berubah aneh. Ketika Lin Yinping mendengar ini, dia dengan cepat membantah, "Tidak. Rahasia itu tidak meninggalkan kuil suci kita dalam keadaan apapun.
Bagaimana kita bisa dengan mudah membocorkannya kepada orang luar? Apa gunanya rahasia di antara orang mati? Jangan bilang bahwa Anda lebih suka dimakan oleh pedang darah itu dan kehilangan kemampuan untuk bereinkarnasi. Jika kita mati di sini, Moulan akan menggunakan kesempatan ini untuk melakukan serangan balik. Apa arti rahasia sepele di hadapan kemakmuran rakyat kita? Ketika Lin Yinping mendengar ini, wajahnya menjadi pucat pasi dan dia tetap diam. Ketika Kor Xiong melihat ekspresi termenung Han Li, dia tahu bahwa keadaan akan berubah menjadi lebih buruk. Iblis itu berusaha sekuat tenaga saat dia menggenggam tangannya dengan gerakan mantra dan dengan liar menuangkan kekuatan sihir ke dalam pisau merah. Cahaya merah melonjak darinya untuk membentuk wajah hantu raksasa. Itu membuka mulutnya lebar-lebar ke lautan darah dan bergerak untuk menelan Grand Immortal Su. Sementara itu, lautan darah melonjak di sekeliling dan gelombang merah tua yang berulang-ulang runtuh satu sama lain untuk menciptakan pusaran darah, dengan paksa menyapu Grand Immortal Su ke dalamnya dan tidak meninggalkan jalan untuk melarikan diri. Dalam alarm Grand Immortal Su, dia dalam hati mengutuk dan hanya bisa menggunakan mutiara biru dan kail perak untuk menyerang wajah hantu dengan putus asa. Tapi cahaya merah menyala dari mulutnya dan seutas benang merah muncul, dengan kuat mengikat kedua harta itu dalam sekejap mata, sangat mengejutkannya. Wajah hantu itu membuka mulutnya sekali lagi, kali ini memperlihatkan taringnya saat dia tertawa sinis dan membenamkan kepalanya ke lautan darah. Grand Immortal Su menggertakkan giginya saat melihat ini, dan Nas Chen Sol-nya membuka matanya bersiap untuk melarikan diri. Sambaran petir tiba-tiba jatuh dari langit dan pecah dalam cahaya keemasan yang menyilaukan, menyebarkan setengah dari wajah hantu itu dalam sekejap. Wajah itu menjerit sengsara, tetapi serangan itu hanya memprovokasi lebih jauh. Saat Grand Immortal Su bersukacita atas bantuan itu, hantu itu menggigit lehernya. Lapisan cahaya crimson yang tak berujung menelannya dalam sekejap. Dia merasakan tubuhnya dengan cepat terkikis dalam cahaya merah. Ketakutan, dia buru-buru melantunkan mantra aneh dan mengelilingi tubuhnya dalam lapisan cahaya keemasan. Itu menyusut sebentar sebelum meledak. Cahaya keemasan berkobar, menyebarkan warna merah di sekelilingnya, diikuti oleh Nas Chen Sol yang terbang keluar darinya. Itu menggunakan gerakan seketika untuk berkedip lebih dari 30 meter. Kamu ingin lari? Mayat Xiong dengan dingin mendengus dan dengan keras meraih udara. Awan ki hitam tiba-tiba mengembun di atas Nas Chen Sol, menciptakan tangan besar yang menyapu ke arahnya. Penampilannya sepertinya menekan area seluas 30 meter di sekitarnya dengan tekanannya yang sangat besar. Immortal Su dalam hati mengutuk saat melihatnya. Jika sebelum penyergapan, jiwa baru lahirnya akan dapat dengan mudah berteleportasi lebih jauh dan bahkan memiliki kekuatan untuk menembus batasan bendera angin hitam. Lagi pula, Nas Chen Sol yang dibekukan dari kultivasinya sangat kuat dan memiliki kemampuan untuk bertarung tanpa tubuh. Karena dia telah menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritualnya di dalam lautan darah, dia hanya memiliki sedikit kesempatan untuk melawan teknik ini. Sementara itu, Han Li berdiri 100 meter dengan tangan di belakang, memasang ekspresi acuh. Dia tampaknya tidak mau mengambil tindakan lebih lanjut setelah melepaskan sambaran petir sebelumnya. Tanpa pilihan lain, Immortal Su hanya bisa berlari dengan sekuat tenaga. Dia menyalurkan kekuatan sihirnya yang tersisa dan Nas Chen Sol-nya membuka mulutnya untuk mengeluarkan medali logam sebagai persiapan untuk menggunakan harta sihir yang terikat jiwanya untuk melarikan diri. Tapi kemudian, cahaya perak menyala dan seorang pria muncul di atas tangan hitam itu. Dia mengangkat tangannya dan teriakan naga terdengar. Dalam suar terang, seberkas hijau bersinar dengan cahaya keemasan ditembakkan, mengenai tangan besar itu. Sebuah lubang besar langsung meledak di tangan, dan busur petir tipis yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di udara, meruntuhkan ki hitam. Siluet dalam cahaya perak kemudian kabur,
tiba lebih dari 30 meter dan dengan cepat pindah ke Naschen Soul Immortal Su. Dia bersukacita dalam pelariannya dari kematian dan langsung bersinar saat dia terbang lebih jauh. Meskipun siluet dalam cahaya perak telah menyelamatkannya, dia tidak akan mempercayakan hidupnya di tangan orang lain. Siluet itu mengabaikan gerakan ini dan malah berbalik menghadap mayat Xiong dan yang lainnya. Kean Spirit Peacock telah menerima perintah dari Immortal Su dan tubuhnya bergetar, meluncurkan beberapa bulu ekor panjangnya ke arah Lion Hawk. Cahaya pelangi melonjak dari serangan itu, memaksa Lion Hawk untuk mundur. Kabut ungu dilarutkan oleh cahaya pelangi, menciptakan celah besar. Burung merak mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk mengepakkan sayapnya dengan liar, dengan aneh membengkokkan tubuhnya seperti asap saat ia berputar menembus kabut dan bergegas ke sisi Naschen Soul Immortal Su. Naschen Soul bersukacita dan keduanya segera bertemu. Adegan yang tak terbayangkan mengikuti. Merak membuka mulutnya dan menelan Naschen Soul-nya. Ia segera mengeluarkan teriakan yang jelas, dan burung merak itu melebarkan bulunya. Tiba-tiba, cahaya pelangi menyilaukan kemudian tenggelam dan menyembunyikan tubuh burung itu. Pada saat yang hampir bersamaan, awan ki hitam putih tiba-tiba melengkung mendekati pertempuran Night Fiend bersayap perak dan Lin Yinping. Guiling muncul dan ekspresi Night Fiend membeku begitu dia melihatnya. Dia tanpa ekspresi meliriknya, dan hanya mengiriminya beberapa transmisi suara sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Ekspresinya sedikit berubah dan dia merenung pada dirinya sendiri untuk sesaat sebelum menghela nafas panjang. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan Lin Yinping dari serangan itu, setelah benang Ghost Fiend-nya kembali kepadanya dalam gelombang yang padat dan besar. Lin Yinping bergembira dan berpikir untuk melarikan diri, tetapi Guiling punya rencana lain. Sosoknya kabur dan tiba-tiba di sisi Lin Yinping dengan kapak perak besar terangkat. Dia mengayun ke bawah tanpa ragu-ragu, cahaya menyala dari senjatanya. Dalam ketakutannya, Lin Yinping menunjuk ke kain bordirnya dengan putus asa berharap kain itu bisa memblokir serangan. Tapi dalam kilatan cahaya yang aneh, hantu harimau besar muncul dari kapak dan menerkam ke arahnya. Sebuah sobekan terdengar saat kain bordir terbelah dua, dan hantu harimau itu segera menutupi wanita itu dengan bola ki kuning. Aroma amis menyelimuti dirinya dan dia mengutuk dalam hati. Kepalanya terkulai dan tubuhnya segera jatuh di udara. Guiling kemudian membentuk gerakan mantra dan membuat awan ki kuning dengan kuat mengerutnya. Hitam putih ki melonjak dan Lin Yinping menghilang dari lokasi aslinya. Dia muncul kembali di sisi Han Li dalam sekejap. Saat semua ini terjadi, mayat Xiong belum mengambil tindakan. Dia hanya mengamati dengan tidak peduli. Dengan perintah mereka selesai, boneka mirip manusia dan Guiling kabur, muncul kembali di belakang Han Li. Alih-alih melirik sandera barunya, dia memasang ekspresi aneh saat dia melihat ke lokasi yang berbeda. Cahaya pelangi yang bersinar dari burung merak sangat cemerlang, dan semakin intens seiring berjalannya waktu. Rekan Taois Han, apa yang kamu rencanakan? Suara gemuruh bergemuruh dari cahaya yang menyilaukan. Suara itu mirip dengan Immortal Su tetapi jauh lebih keras dan membawa nada marah dan kasar. Bukankah aku membantumu dengan menyelamatkan rekan Taois Lin? Han Li menjawab dengan acuh. Oh, jadi sepertinya saya terlalu curiga. Suara dari cahaya pelangi melembut dan cahaya memudar untuk mengungkapkan Kean Spirit Peacock. Namun, itu jauh lebih besar dari sebelumnya dan ada wajah putih bersinar di atas kepalanya. Wajahnya cekung dan transparan, tapi jelas itu adalah Immortal Su. Tetapi ketika dia melihat Lin Yinping tidak sadarkan diri, dia memasang tatapan khawatir. Tenang, aku tidak melakukan apapun padanya, tapi aku punya beberapa hal yang harus kutanyakan padamu. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya, kata Han Li dengan tenang. Apakah kamu mengancamku? Ekspresi wajah tenggelam dengan kemarahan samar. Aku tidak akan berani, tapi jangan lupa apa yang kamu katakan.
Rekan Taois Lin ada di sisiku hanya agar kamu tidak melakukan apapun yang tidak sesuai dengan posisimu. Kau tidak akan mengingkari janjimu, kan? Han Li mencibir dan ekspresinya berubah menyeramkan. Ekspresi Immortal Su tetap tak tergoyahkan dan mengalihkan pandangannya. Bagaimana kalau kita menyelesaikan ini setelah kita berurusan dengan iblis di depan kita? Han Li mengelus dagunya dan berkata, tidak apa-apa. Saya memiliki ide yang sama. Sikapnya yang acuh mengejutkan Sang Dewa Agung. Dia bingung harus berkata apa. Han Li samar-samar tersenyum dan memberi perintah pada Guiling. Setelah itu, keduanya terbang ke depan bersama boneka mirip manusia itu. Ketika mereka tiba di dekat lautan darah, mereka berhenti dan Han Li melirik mayat Xiong, berkata, sebagai penguasa lembah Myriad Demon, kamu seharusnya datang ke Gunung Kunwu untuk urusan penting. Saya juga, dan keduanya berguna bagi saya, jadi saya akan mengambilnya untuk saat ini. Saya harap Anda tidak tersinggung. Kata-kata Han Li lembut, tapi nadanya pantang menyerah, membuat Night Fiend dan Lion Hawk marah. Kor Xiong tiba-tiba memecah kesunyiannya, rekan Taois, kamu bernama Han Li, benar. Dan Anda juga berasal dari selatan surgawi. Han Li berhenti dan dia dengan hati-hati menjawab, benar. Apakah Anda berencana membalas dendam? Sama sekali tidak. Saya bisa menutup mata terhadap tindakan Anda kali ini, tetapi hanya sekali. Lain kali Anda ikut campur dalam urusan kami, Anda tidak akan pernah melihat selatan surgawi lagi. Api hijau melonjak dari mata mayat Xiong sesaat. Ketika Han Li mendengar ini, sudut mulutnya berkedut, tapi dia hanya tersenyum diam. Mayat Xiong menggenggam tangannya dengan gerakan mantra dan menunjuk ke cahaya merah di kejauhan. Cahaya berkedip-kedip dan berubah menjadi pisau merah besar. Kemudian turun menuju lautan darah. Wajah hantu yang sebelumnya tersebar muncul kembali dari bilah darah dan mencibir. Kemudian, laut bergabung menjadi pilar darah dan terbang ke mulut wajah hantu itu, segera menghilang dalam sekejap mata. Sementara bilah darah tampak tidak berbeda dari sebelumnya, bau darah jauh lebih busuk. Mayat Xiong kemudian memberi isyarat kepada kedua iblis itu sebelum terbang ke arah istana. Dalam sekejap mata, ketiganya menghilang tanpa jejak. Mayat Xiong tampaknya memiliki tujuan lain dalam pikirannya, dan tampaknya telah membujuk kedua iblis itu untuk mengikutinya. Han Li menyipitkan matanya ke kilatan dingin yang bersinar. Dia kemudian berbalik dan berkata, baiklah, Saudara Su seharusnya tidak kesulitan menjawab pertanyaan saya sekarang.